Oh ya, ini informasi ya Bu. Pak, nanti kalau Bapak dan Ibu lihat YouTube saya, nggak 100% Pak, semua keluarga kita cocok dengan ilmunya RDAY. Ya, jadi Bapak mesti di-sharing dulu. Dan ilmu RDAY itu perlu bahkan wajib dipakai kalau darurat. Jadi kalau nggak darurat, orang selalu ngecilin ilmunya RDAY karena ini ilmu kearifan lokal, ilmunya simbah kita, nenek saya, kakek saya. Contohnya apa? Zaman dulu Bapak dan Ibu kecil, lari-lari, itu kalau temen sama temennya jedotan, kepalanya benjol, itu obatnya cuma pakai rambut mamanya diuyak, kepalanya nggak benjol. Itu kan ilmu apa ya? Ilmu yang nggak masuk logika deh. Apa hubungannya benjol sama diuyak rambut mama kita? Nah makanya kalau sekarang, kalau ilmu itu diterapin, hampir semua belum tentu setuju. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan dengerin dulu, udah aja, namanya orang kan banyak, beda mulut, beda itu ya, biarin aja. Nah nanti ilmu RDAY kepake kalau udah darurat. Contohnya apa? Diperiksa sama KPK. Ah, tuh ilmu RDAY itu kepake tuh. Iya, kalau diperiksa sama KPK pasti dia lari kemari. Lah, udah pasti tersangka masuk penjara, ya kan? Diperiksa sama Kejaksaan Agung, diperiksa sama polisi, udah pasti itu. Nah, baru ilmu RDAY kepake. Celana dalam dibalik, BH dibalik. Kalau selama dia belum kasus ya nggak kepake lah ilmu RDAY, betul nggak? Coba Ibu lah. Kelilit utang, berlaku tuh ilmu RDAY. Dikejar-kejar sama debt collector, berlaku tuh ilmu RDAY. Celana dalam dibungkus, pakai botol, masuk ke freezer. Kalau orang denger mah hampir nggak ada yang masuk. Ih gila nih orang. Ya karena lo belum dikejar sama debt collector bos. Tar lo dikejar sama debt collector, pasti lo perlu ilmu RDAY. Nama banknya, nama leasingnya, dibungkus pakai celana dalam, masukin ke dalam botol, simpen di freezer. Sampai kiamat gak bakal dikejar sama debt collector. Iya, tapi kalau belum dikejar debt collector ya gak berlaku lah ilmu RDAY. Betul. Belum dijadiin tersangka ya nggak bisa lah ilmu RDAY nggak kepake. Tapi kalau udah jadi tersangka lu pasti ngejar kemari. Gimana caranya supaya gue nggak jadi tersangka? Gimana caranya supaya gue nggak dipenjara? Gimana caranya? Ayo itu berlaku. Nah jadi Bapak dan Ibu nanti kalau misalkan dengar ilmu RDAY dikecilin atau diinjak-injak, udah biarin aja dah, emang begitu. Ya kan? Contoh, rumah mau dilelang. Nah, nangis-nangis tuh. Di mana? Di dadanya Haji Dwi. Ya kan tadi ada tuh ibu-ibu tuh. Ibu yang mana tuh? Udah masuk belum? Nangis di dada saya. Saya periksa kontol saya, kok ngaceng ya? Iya tadi ada ibu-ibu nangis rumahnya mau dilelang katanya. Gue bilang enggak Bu, enggak. Tapi katanya mau dilelang, enggak. Nangis di dada saya, aduh. Bukannya saya sedih, saya pegang tangan saya ke bawah, ngaceng. Aduh si ibu, nih ada aja ibu. Maksud saya, ada tadi, terus tadi mau masuk situ juga ada anak kecil kan umur 1,5 tahun. Sakit tuh apa kepalanya tuh tadi gitu. Sedih, gue bilang jangan sedih Bu, tenang aja, sembuh pasti. Pak Haji, yang buntingin siapa ya nangis sama gue? Kan yang buntingin suaminya ya. Kenapa nangis sama Haji Dwi lah? Haji Dwi mah seneng aja ya. Namanya gitu. Nah maksud saya, jadi Bapak dan Ibu, memang ilmunya RDAY itu ilmu yang terakhir. Udah nggak ada lagi pengobatan ya di sini. Misalkan divonis sama dokter kanker payudara stadium 3C. Nah, jabatannya Kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya. Nah, istrinya sakit kanker payudara stadium 3C.
Nah, alhamdulillah tuh praktekin ilmu RDAY sembuh. Sakit leukemia. Alhamdulillah tuh sembuh. Sekarang pangkatnya jenderal. Dulu belum, masih letkol. Nah, pasti sembuh. Nah, maksud saya, Bapak dan Ibu, kalau misalkan ngapain tuh meraktekin ilmu gak waras. Tapi kan yang penting hasilnya waras, ya kan? Nah, maksud saya ini banyak di luaran sana. Kalau Bapak dan Ibu lihat medsos, pastilah yang jelekin nama saya banyak lah. Tapi Ibu Bapak nyantai aja. Toh yang meraktekin kan Bapak dan Ibu yang lagi punya hajat, ya kan? Contohnya, Pak Haji, anak saya masuk di sekolah yang isinya perempuan semua. Isinya laki semua. Akhirnya dia mandi bareng, makan bareng, tidur bareng. Sekarang jadi homo. Coba berobat di mana jadi homo? Tahu gak homo? Nah, laki suka sama laki. Atau perempuan suka sama perempuan. Karena mandinya bareng, makannya bareng, ini bareng. Coba berobat kemana? Yang dipakai tetap ilmunya RDA ya lah. Apa tuh? Colek lubang alat kelamin istrinya, diaduk di minumannya atau makanannya, dikasih makan ke anak kita. Akhirnya anak kita sembuh. Dia udah berobat ke luar negeri, kemana? Ya nggak ada lah obatnya, orang adanya di alat kelamin. Kok ada di alat kelamin? Karena lahirnya dari alat kelamin. Makanya Bapak dan Ibu, supaya pasangan kita, suami kita royal, baik, kita minta sesuatu sama suami kita nggak ngemis-ngemis. Kenapa Bapak dan Ibu nggak colek alat kelaminnya Ibu? Nanti kalau pas suami tidur dicolekin di mulutnya, royal, royal. Semua rekening papa ke rekeningnya mama, royal, royal gitu. Nah nanti kalau Bapak udah merasa kok gue royal sama bini gue ya, gantian colek balik. Balikin, 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 pasti dibalikin. Kok Pak Haji tahu? Lah istri saya kan begitu juga. Makanya biar aman Pak, mulai malam nanti Bapak dan Ibu biar nggak dikerjain sama istrinya, Bapak tidurnya pakai helm. Pengaman, pengaman. Karena ini daerah yang sangat sensitif ya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu lihat di medsos, ya udah biarin aja lah ya. Namanya juga ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Nggak ujung-ujung pastilah selakangan lagi nggak apa-apa. Yang penting kan terkabul ya. Yuk pertanyaan apa Bapak dan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Yusro. Namanya? Yusro. Yusron. Yusro. Yusro. Oh nggak pakai N? Enggak. Oh iya. Kalau N laki ya? Iya. Yusron tuh laki ya? Kalau Yusro perempuan. Ya. Pertanyaannya apa? Saya mau tanya sedekah ekstrim gimana Pak Haji? Oh iya. Sedekah ekstrim itu sedekah yang sangat manjur banget. Dan udah dilaksanakan sama Mas Abi sama Mbak Lisa. Jadi Mas Abi melakukan sedekah ekstrim, Mbak Lisa juga. Sehingga dia cair 200 miliar, cair 100 miliar. Nah ini sekarang untuk yang cair yang 100 miliar yang kedua. Apa yang dilakukan? Sedekah ekstrim, sedekah senilai makanan favoritnya kita. Nah favoritnya Ibu apa? Misalkan ketoprak Ciragil. Ah berapa tuh ketoprak Ciragil? Itu ngasihnya sekaligus apa? Sekaligus. Oh, kalau sekaligus. pengen langsung terkabul. Tapi kalau Ibu pengen dicicil, terkabulnya sedekahnya dicicil. Oh, gitu. Nanti terkabulnya juga dicicil. Nah. Ini udah dipraktekin sama Mbak Lisa. Iya. Mbak Lisa waktu punya kapal di tengah laut yang karam, nah dia sedekahnya dicicil. Akhirnya pembayarannya dicicil. Pada saat dia terakhir dilunasin juga. Misalkan Ibu makan kesukaannya apa? Bakso Blok S. Nah, satu bulat berapa nuh bakso Blok S? Oh 10.000. Ibu sekali makan berapa? Oh 3 kali. Ah berarti 30.000. Minumnya apa? Teh botol 5.000. Kacang rebus 5.000.
Berarti 35.000 kali 500 anak yatim kali 12 itu setahun. Iya. Mas Abi udah sedekah ekstrim 3 kali dan 3-3-nya terkabul. Mbak Lisa udah sedekah 3 kali, 3-3-kalinya terkabul. Maksain Bu, Iya. sedekah ekstrim. Saya Makanan kan favoritnya ikut Ibu. privat tapi belum ada hasilnya Pak Haji. Utang masih banyak Pak Haji. Kalau Ibu bukan nggak ada hasilnya, kalau saya lihat Ibu berharap. Kalau saya lihat nih, kan alat kelamin Ibu pulen tuh, kekeker. Berharap Bu, nggak boleh berharap. Ibu jangan berharap setiap melakukan sesuatu, nggak boleh berharap. Wajar Pak Haji, namanya orang hidup berharap, nggak boleh. Iya. Jalanin aja, syukurin aja, nikmatin aja. Kalau Ibu nggak mikir, komen, ngeluh, nggak boleh. Misalkan Ibu ada WhatsApp SD, WhatsApp SMP atau WhatsApp SMA. Kalau Ibu lagi punya hajat, tidak boleh komen di grup. Orang yang komen di grup hajatnya mundur 100 hari. Iya. Nggak boleh. Jadi Bu mantau aja ngeliat. Tapi kadang saya gregetan Pak Haji. Nggak boleh. Saya kalau lihat medsos saya dijelekin, saya nggak pernah komen. Tapi yang jelekin saya, apakah itu di arisan, apakah itu di pengajian, itu utangnya sampai hari ini nggak bakal lunas. Misalkan arisan ya, atau pengajian. Nah, dia ceritain tentang kejelekannya RDAY atau kejelekan saya pribadi. Itu sampai kapanpun utangnya nggak bakal lunas. Walaupun dia kaya raya ya. Kaya raya tapi utang. Iya. Nah jangan. Nah Ibu coba jangan. Ini berlaku semua. Jangan komen. Terutama di medsos atau di grup. Misalkan Ibu ada grup SD, SMP, SMA nggak boleh. Iya. Pak, Bu, mungkin Bapak dan Ibu mikir ya. Komen tuh kayak gimana? Komen tuh kayak gini Pak. Komentar. Naik kereta Surabaya Jakarta. Baru sampai Manggarai keretanya. Kan tiketnya udah jelas. Gambir. Udah pasti sampai Gambir, duduk aja. Nah kita suka komen. Suka pengen tahu atau kepo. Nah nggak boleh. Orang yang naik kereta kepo. Contohnya gimana Pak? Berhenti di Manggarai. Kok lama bener ya? Masih jauh gak sih? Nah dibukalah jendela keretanya. Kepalanya nongol. Nah kira-kira kena kepenggal nih tiang. Iya, nah Ibu jangan kepo, nggak boleh. Iya. Lihat aja, banyak kok Bu. Iya. Boleh dia pengajian, pengajian elit orang-orang kaya yang terkenal lah di Jakarta, namanya pengajian apa. Tapi isinya itu jelekin RDA ya Bu. Nah Ibu lihat tuh siapa yang jelekin. Pasti utangnya nggak bakal lunas. Walaupun dia kaya raya, tapi punya utang. Nah coba Ibu jangan. Kok tahu Pak Haji? Gue keker memeknya. Gue tuh kalau ngeker juara 1 Bu. Makanya piala saya banyak. Nah Ibu jangan kepo. Ibu suka kepo. Orang ngomong apa dengerin. Janganlah. Udah aja masalah. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau Ibu nggak mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh. Oke, bukan nggak terkabul Bu, karena ibunya nggak boleh ngeluh. Tapi kalau Ibu bisa gak Pak Haji gantinya ngeluh, saya sedekah ekstrim? Bisa. Makanya orang tidak ada yang baca Quran 12 juz hajatnya lemot, nggak ada. Coba praktekin dulu. Tapi kan kita nggak mungkin mampu Bu baca Quran 12 juz. Nah gantinya sedekah ekstrim aja. Oke? Iya. Bisa? Sip. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memperkenalkan saya Pak Asmid Pak Haji dari Kuningan, Cirebon. Pak Asmid. Iya. Oh ini yang berapa kali ke sini? Baru sekali Pak Haji. Oh ya. Entah, Kok mau datang ke RDAY? Karena saya, maaf ya Pak Haji, saya juga sedikit saya diajar sama orang tua, liatin itu Pak Haji itu siapa.
Karena Pak Haji itu biasanya YouTube itu bohong Pak Haji. Oh, Banyak YouTube batin, bohong? Bohong banyaknya. Tapi saya batin saya disantai dengan Pak Haji, subhanallah. Pak Haji itu siapa? Makanya kamu dekatlah. Itu Pak Haji itu siapa? Kartamu tahu. Makanya ini, maaf Pak Haji, bukan saya seorang pintar, enggak. Dunia ini lagi kacau. Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Maaf ya, utang, piutang, urusan keduniaan. Ngeluh semua. Pemerintah enggak ada yang ngebebasin. Orang kaya enggak ada. Hanyalah Pak Haji. Pak Haji itu hanya dekat sama Allah, hanya Pak Haji, enggak ada lagi. Maka saya pengen belajar sama Pak Haji, pengen dididik, terus saya alhamdulillah udah 1 bulan ajaran Pak Haji dijalanin Pak Haji. Kok Bapak tertarik sama ilmunya RDAY? Karena Kalau saya boleh tahu, apa yang bikin Bapak tertarik? Karena Pak Haji itu, maaf saya bukan seorang pinter, Pak Haji itu orang soleha, dekat sama Allah karena tahu itu Tuhan. Ya. Pak Haji itu hanya ada ada Tuhan kecil, Tuhan besar Pak Haji. Baru saya belajar. Nah, itulah yang ngerti berasa. Bapak kok ngalem saya? Kan Coba, Bapak masih ngaceng nggak? Saya ngaceng alhamdulillah Pak Haji. Enggak, ngaceng. Ngaceng? Terus saya dijalanin udah 1 bulan ya. Makanya dijalanin, maaf saya udah 1 bulan nggak pakai celana dalam. Demi Rasulullah. 1 bulan nggak pakai celana dalam? Iya, saya. Sekarang nggak pakai celana dalam? Enggak, saya. Karena ajaran Pak Haji saya dijalanin. Mandi jam 12.00 pakai air pandan, terus udah mandi kita berdoa, terus salat tahajud istiqoroh, terus saya baca Al-Quran. Walaupun saya bodoh, alhamdulillah dari jam 12 sampai jam 6 Pak Haji. Kadang-kadang pertama dapat 2 juz, alhamdulillah sekarang udah 5-6 juz. Wow, tepuk tangan dong. Berarti Bapak setelah kenal ilmu RDAY Iya. ada perubahan dong. Baca Qur'annya, Alhamdulillah Pak Haji. ibadahnya. Betul Pak Haji, betul. Dibandingin dulu sebelum Iya. kenal ilmu Iya. RDAY. Iya. Makanya maaf tadinya kan banyak tidur karena saya nggak dagang, nggak usaha, nggak kerja karena saya maaf Pak Haji, ini sakit kaki, saya dibilang nggak bisa kalau jalan 20 meter saya ngegeter, hampir jatuh. Terus saya kan udah ngedoa terus ya, malam baca Al-Quran, siang maaf saya bukain ajaran Pak Haji itu alhamdulillah saya ngejalanin tiap hari 20.000 Pak Haji. Tiap hari? Tiap hari. Wow, tepuk tangan dong. Wow, Pak Haji luar yakin, biasa. Pak Haji itu segalanya ya. Ya, kalau mujizatan apa, kalau ada ajaran yang kebaikan silahkan. Itu makanya banyak terima kasih Pak Haji ya. YouTube saya tiap saya juga suka nolong orang, saya dibilangin tiap anak angkat saya, insya Allah saya kalau diijabah sama Allah minggu depan bisa ada 3 mobil ke sini. 3 mobil? Iya, insya Allah. Wow, tepuk tangan dong, luar Itu biasa. Alhamdulillah, makanya orang pada maaf ya Pak Asmi itu jiwa penolong cuman ya. Deketin harus mic-nya sabar. Pak, deketin mic-nya. Iya. Gimana? Maaf ya saya juga jiwa penolong ya maaf Pak Haji ya. Alhamdulillah saya nolongin orang, maaf bukan seorang pintar, hanya Allah yang menyembuhkan. Contohnya apa nih yang Bapak bisa bantu nih ke orang? Iya. Contohnya Maaf, ada Pak Haji. sakit apa Iya. atau ada apa contohnya? Iya. Maaf Pak Haji ya, itu orang sakit gigi. Kalau saya obatin doain 10 menit, alhamdulillah kira disulap. Yang menyembuhkan Allah. Ya gitu. Orang-orang maaf. Orang yang berobat apa aja sembuh ke Bapak Iya, contohnya. betul. Contohnya Contohnya kayak orang orang bisulan atau namanya bisulan. itu ya. Itu. Bisulnya di mana? Ya kan di mana aja kan Pak Haji, di kelangkangan. Di pantat. Di pantat itu Bisa? ya. Insya Allah Pak Haji itulah karena dijabah sama Allah. Minta maaf ya Pak Haji. Kalau bisulnya di tete, ya, yang perempuan iya, insya Allah itu Pak Haji. bisa? Bisa, insya Allah. Gimana ngobatinnya kalau Maaf. bisulnya di tete? Maaf Pak Haji ya, itu kayak saya minta sama Allah, ya Allah apa itu obatnya? Kata Allah, Nenen. maaf Pak Haji, saya mah keong racun Pak Haji ya, keong racun 7 biji, ujungnya digetok pakai kapas dolesin, ngerebus daun sirih 3 lembar, garam kasar 2 sendok, tiap hari 3 hari, alhamdulillah Pak Haji sembuh. Oh sembuh. Iya gitu. Kalau di nenen nggak sembuh? Ya, ya kan, maaf ya, paling bawahnya itu ya kemarin orang Lampung ya sembuh Pak Haji, alhamdulillah Oh, iya, gitu iya, ya. iya. Makanya saya, alhamdulillah saya mah. Bisul di kontol. Obatnya apa? Entah, saya maaf Pak Haji ya, kalau yang udah itu ya kakek-kakek, Pak Soma orang Tangerang, pakai kulit bawang putih Pak Haji, diludahin tempelin hilang sembuh. Kontolnya hilang apa Pak Haji, bisulnya hilang? Itulah ya, bukan itulah makanya pas pelahan dari Pak Haji. Kalau bawang putih mendingan kontolnya digoreng. Enggak Pak Haji, Enak. alhamdulillah gitu ya. Jadi Iya, makanan. iya, makanya alhamdulillah dari Pak Haji dirubah Pak Haji. Ada anak angkat terus bukan maaf ya, walaupun saya orang bodoh, anak angkat hampir 2.000 Pak Haji. Anak angkat. Gitu. Iya, iya, Nah, iya. alhamdulillah saya mau baca enggak
minta target dikasih, alhamdulillah enggak gitu. Saya ikhlas itu, maka ketemu Pak Haji, saya itulah kamu jalannya dari petunjuk dari Pak Haji yang membalas Allah. Bapak tahu RDAE dari mana awalnya? Awalnya saya ngeliat YouTube, ada ibu-ibu, Pak Asmid tuh liatin YouTube. YouTube mah bohong. Kata Bapak. Iya, tadinya pas gitu, saya diliatin, dihayatin, saya bertanya, ini Pak Haji, subhanallah. Oh iya. Saya diajarin, terus praktekin tiap hari segalanya ya, dari itunya apa, amalannya, wiridanya, perjalanannya, bagaimana saya jalanin, alhamdulillah Pak Haji. Terus saya di mana ini pengen ya ke anak angkat juga, Mbak, ayo ke sana main. Kemana? Oh, manggilnya Mbah. Iya, saya Oh, anak angkat itu yang punya warteg akhirnya. Ya udah ayo Pak Asmid. Alhamdulillah makasih keluarga 6 orang di sini Pak Haji. Sekarang? Iya. 6 orang? Iya. Dari Cirebon? Dari Kuningan. Oh, dari Kuningan. Iya. Malam ini nih 6 orang? Iya. Dan insya Allah kalau diijabah mau saya sehat, insya Allah lah, bukan saya sombong, 3-4 mobil datang sini semua itu orang iya. gitu. Nanti Bapak bikin travel aja Kuningan. Insya Allah. RDAY. Iya, gitu. banyak. Nanti penumpangnya kasih gratis, naiknya pakai truk tronton. Banyak terima kasih Pak Haji ya. Ya, tepuk tangan dong dari Kuningan. Jadi Bapak di Kuningan buka praktek. Buka, saya di Bekasi juga buka Pak Haji. Di Bekasi juga Iya, buka, iya. pasiennya juga banyak. Banyak pasien. Oh deh, saya promosiin sini. Buat Bapak dan Ibu yang nonton di YouTube, yang punya keluhan, Iya. bisa ngobatin apa aja, coba sebutin penyakit apa aja. Deketin mic-nya. Iya. Maaf ya Bu, yang menyembuhkan Allah. Itu bukan saya mah hanya minta hanya kuasa Allah, ikhlas dan segalanya. Alhamdulillah diijabah. Iya, bisa ngobatin apa aja. Seperti ya orang sakit gigi, 10 menit insya Allah sembuh total. Terus orang Saingan dong. Terus maaf Haji ya. Terus orang muntah darah, ada yang sampai men 4 bulan, saya obatin setengah jam total. Enggak men lagi? Enggak. Waduh, justru main biar men. Kan itu ada goibnya itu Pak Haji ya. Oh, iya, gitu. iya. Jadi pokoknya orang keluhan apa, yakin sama Allah, ya ayo bacain Yasin aja lah 7 malam mah, itu syukuran. Itulah Pak Haji ya. Nah ini lucu ya, pengobatan, promosi pengobatan. Buat Bapak dan Ibu yang pengen berobat ke siapa namanya? Asmid. Hah? Pak Asmid. Pak Asmid di Kuningan dan Bekasi. Iya. Nah bisa hubungi Pak Asmid di mana? Ya maaf ya namanya mulut ke mulut kali Pak ya. Dari saya karena kemarin aja dipanggil ke Pekanbaru ke Riau. Saya alhamdulillah yang nyantet itu pada datang semua Pak. Yang Ya, nyantet. Yang nyantetnya Oh iya. gitu ya. Saingan dong. Terus saya ke Bali juga gitu Pak Haji. Iya, Alhamdulillah ya. Iya, Dipanggil ke Bali, alhamdulillah orang terkenal gitu. Alhamdulillah sekarang dari HP aja. Oh iya. Gitu. Jadi yang berminat pengen berobat ke Pak Asmid hubungi di nomor HP berapa? Nggak enak Pak Haji. Nggak dikira nyanyiin Pak Haji saya mah. Enggak. Orang Pak Haji. Enggak, ayo. Nggak apa-apa. Yang berminat berobat ke Pak Asmid hubungi di nomor HP 08 21 25 33 41 20. Ulangi lagi, yang kenceng pelan-pelan. 08 21 25 33 41 20. Sekali lagi. 08 21 25 33 41 20. Sekali lagi. Sekali lagi. 08 21 25 33 41 20. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nah, ini Pak Asmid mulai nggak pakai celana dalam udah berapa hari? Hampir 1 bulan Pak Haji. Wow. Karena jangan Pak Haji saya dipraktekin tuh segala-galanya ya, makanya. Oh pengen dulu buktiin. sebelum kenal RDAY, Iya. Pak Asmid pakai celana dalam. Iya. Oh setelah lihat YouTube-nya RDAY, Pak Asmid nggak pakai celana dalam. Enggak. Wow, tepuk tangan dulu dong. Wow. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang nggak pakai celana dalam itu kalau kita pengen apa, ucapnya pengen apa aja ngucap, itu langsung Allah ijabah. Nah, coba. Iya, ini contohnya. Oh enggak. Udah 1 minggu nggak pakai.
Coba lihat. Iya. Jadi kalau bapak dan ibu mau hajatnya terkabul, jangan pakai celana dalam, jangan pakai BH. Jadi BH-nya pakai yang silikon. Udah tahu belum BH yang silikon? Kalau nggak tahu. Ya udah, besok kita sediain stok ya. BH silikon. Coba lihat. Enggak, maksudnya kasih tahu dulu nih, yang lain pada nggak tahu nih, yang umur 70 tahun. Ayo Mbak, sini Mbak, di tengah sini Mbak. Sini. Enggak apa-apa, sini. Sini. Ya, sini. Jadi Pak, kita juga udah lihat kok dia kaya raya. Kaya raya, tajir melintir, suaminya punya tambang, anggota dewan, wow kaya raya. Nah setelah itu saya tanya, dia praktekin ilmu. Mbak sini, sini, ayo, nggak apa-apa, sini, 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 ayo, nggak apa-apa, ayo sini, ayo sini, ayo Mbak sini, sini, ayo. Nah alhamdulillah, ayo duduk, nggak apa-apa, awas kesetrum. Ya. Nah akhirnya setelah dipelajarin, pernah gak hajatnya tidak terkabul? Pernah gak hajatnya tidak terkabul? Kata dia tidak pernah. Ayo Mbak sini. Pernah gak hajatnya tidak terkabul? Kata dia tidak pernah. Selalu hajatnya 100% Allah kabulin. Ini sebelah sini. Nah. Terus apa yang dipraktekkan nama ilmu RDAY? Saya setiap hari tidak pernah pakai BH. Dia tiap hari nggak pernah pakai celana dalam, dan suaminya nggak pernah pakai celana dalam. Jadi apa yang diinginin Allah ijabah. Memang ini ilmu lucu, emang kepakainya nanti kalau di darurat. Nah kenapa nunggu darurat dari sekarang aja? Dan ini udah dibuktiin sama Pak Asmit. Ya betul. Ya Pak Asmit udah dibuktiin sama mbaknya nih. Walaupun baru seminggu. Coba nanti mbaknya bangun pasti karpet saya bolong. Gak pakai celana dalam, dia ngebor. Oh jadi bapak nih praktek ilmu RDA udah sebulan nggak pakai celana dalam. Betul Pak. Wow, tepuk tangan dong. Coba kalau saya boleh tahu, ibu-ibu ada gak yang hari ini nggak pakai celana dalam? 1, 2, 3, kita kasih hadiah umroh aja kali ya. Mau gak? Nanti kalau umroh gak pakai celana dalam, nanti malaikat gimana mereka? Ya. Bapak ada gak yang gak pakai celana dalam? Selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya 9. Nah coba Pak latihan Pak. Setiap hari jangan pakai celana dalam. Pasti saya udah 100 hari gak pakai celana dalam. Pantesan giginya ompong. Ya. Jadi kalau nggak pakai celana dalam Pak, nanti kantongnya dibolongin. Ah nanti Bapak ajak salaman semua orang sambil ngeremes. Bapak bilang, lunasi hutang saya. Lunasi hutang saya. Nanti hutang Bapak tuh pasti dilunasin. Atau kalau arisan, Bapak ke tempat arisan, narik buat saya ya. Narik buat saya ya. Narik buat. Itu pasti arisan. Teman Bapak dan Ibu yang narik. Pasti dikasih ke Ibu. Ini manjur. Atau remes alat kelamin Bapak atau Ibu. Gak pakai celana. Modalin saya. Pak Haji, gimana mau ngetesnya? Gampang. Hari ini bapak-bapak sekitar ada taruhlah 200 orang, ibu-ibu nih 200 orang. Coba kita praktekin sesama kita aja dulu. Jangan nama saya. Janganlah. Masa senjata makan tua. Antar ini aja. Antar kita aja. Saya mah jadi wasit. Ayo. Ya.
Oh dalam hati. Dalam hati. Karena kalau Bapak ngucap lunasi hutang saya, Bapak langsung ditabok. Tepuk tangan dong. Ngucapnya dalam hati aja. Lunasi hutang saya, lunasi hutang saya, lunasi hutang saya, lunasi hutang saya. Lunas, Pak. Ini manjur. Jur banget ilmu kearifan lokal. Mungkin buat orang tuanya yang kaya raya, anaknya kadang nggak setuju. Ya karena bapak lo kaya, ntar bapak lo udah habis hartanya, lo pasti cari gua. Iya kan? Nah, jadi ini kita pakai dari sekarang ilmu kearifan lokal. Manjur. Tapi kalau di Pegadaian gimana tuh utang di Pegadaian? Oh jangan buat salaman sama ke orang Pegadaian. Ibu remes alat kelamin, nanti ibu tempelin di kaca Pegadaian. Kalau alat kelamin ibu nempel di kaca, lunas. Luar biasa, Pak. Ih jauh-jauh tuh ada kaca. Ini. Yalah, pokoknya mukanya jadi ibu remes alat kelaminnya ibu taruh di muka. Takutnya dia nggak mau salaman jadi ibu tatap. Pokoknya yang saya tatap lunasi hutang saya. Pokoknya yang saya tatap kasih uang saya. Makanya bapak dan ibu nanti kalau salaman jangan natap saya ya. Ya janganlah. Saya ngajarin maksudnya jangan dipraktekin ke saya. Kalau mau meraktekin kemari aja. Nah ke Pak Kiai no. Awas nanti kalau salaman natap saya. Nggak boleh. Saya nggak mau. Manjur. Manjur. Bener saya nggak bohong. Manjur. Manjur. Manjur bang. Kalau bapak dan ibu belum yakin pakai celana dalamnya nggak dipakai, kayak bapak ini kan nggak pakai celana dalam, ibu ini nggak pakai celana dalam, ya udah pakai celana dalamnya dibalik. Orang yang pakai celana dalamnya dibalik nggak akan kena rampok, nggak akan sampai kiamat, malah rampoknya cilaka. Contoh kemarin tamunya RDAY pakai celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, mau dirampok, rampoknya malah kelindes truk, palanya pecah. Tuh bonusnya ilmu RDAY. Iya. Iya, dia ngucapin makasih. Dia bawa duit kan, kemarin kan 100 miliar kan, mau dirampok. Nah, rampoknya nembak tuh bannya ditembak sama dia. Pakai paku, tapi pakunya yang kayak huruf U, jadi angin langsung bocor. Nah, ditembak, cus, dia bawa duit 100 miliar dari bank. Nah, alhamdulillah yang nembak oleng. Nah, akhirnya kelindes sama mobil belakang, kepalanya pecah. Nah, dia ngasih kita tunai 1 miliar. Tepuk tangan dong. Ini ilmu kearifan lokal Pak, zaman dulu. Makanya zaman dulu nggak ada orang dirampok. Kenapa? Karena hampir zaman dulu, zamannya nenek saya, kakek saya, itu nggak dia pakai celana dalam. Gimana mau ngerampok? Ya kan? Bapak punya kakek gak? Coba lihat zaman dulu, emang kakeknya pakai celana dalam? Enggak, pakai kolor, ya komprong itu, ya kan? Terus nenek kita BH-nya kendor, ya kan? Kewer-kewer, kalau sekarang kan enggak. BH-nya ketat, pakai kawat. Pas dibuka BH-nya anjlok. Manjur. Tapi ini udah dibuktiin sama bapak jauh-jauh dari Kuningan, nggak pakai celana dalam. Jarang loh bu, orang berani terus terang tidak pakai celana dalam, hanya di RDAY doang. Kenapa? Karena ini nggak waras. Luar biasa Pak Haji. Ya. Semoga Bapak Haji selamanya ya dijabah sama Allah. Tidak ada nih manusia sedunia baru melihat Pak Haji. Yang penting yakin ya. Kalau yakin pasti dijabah segalanya. Ya. Ini pemimpin dunia bukan Indonesia. Dunia. Sok nyariin kemana orang pintar? Nggak ada. Saya maaf, kalau saya sombong. Saya cari orang pintar
hampir ke maaf Haji ya, 80 orang. Itu saya ditatar dari Banten kemanapun. Saya pengen jadi orang pinter, pengen ilmu hitam segala. Cuman hanya diajarin sama orang tua. Saya di Cirebon. Ya Allah, hanya apa? Saya di Al-Quran. Bacain, yakin, buktiin. Makanya itu Pak Haji. Saya ikhlas. Terus saya pas begitu lihat YouTube, subhanallah siapa ini? Ya Allah. Makanya maaf banget Pak Haji. Ini sedunia nggak ada. Yang penting yakin. Kalau nggak yakin nggak bakalan ya. Ini pemimpin dunia. Insya Allah. Pemimpin tanpa celana dalam. Luar biasa. Ini Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Pabrik celana dalam tutup. RDAY nanti diteror lagi sama pabrik celana dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Majalengka. Kebetulan kesini rombongan 8 orang. Yang mau Majalengka 8 orang. Iya Pak Haji. Ya. Ini Pak Haji saya mau nanya. Saya kan punya usaha kuliner. Cuman akhir-akhir ini hampir seminggu itu yang belinya itu jadi omsetnya merosot gitu loh Pak Haji. Kadang sehari itu paling cuma 2 orang yang beli gitu kayak gitu. Terus minta biar dijauhin dari yang dolim kayak gitu. Takutnya kan, ya bukannya suudon ya. Jualan apa? Saya jualan nasi timbel. Makanan. Nasi timbel. Iya. Terus? Iya kadang biasanya kan ramai banyak pesanan. Kalau akhir-akhir ini ya paling yang belinya juga 1-2 kayak gitu. Jadi Ya. saya buat bayar yang kerja aja juga nombokin. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau jualan nasi timbel, gado-gado, kredo, ketoprak, apa aja, Bapak dan Ibu pada saat ngulek bumbunya itu wajib ngomongnya alhamdulillah. Sekali aja pembukaan. Kalau memang karyawannya enggak, ini ilmu apa teh? Ini ilmu apa Bu? Nah, biar dia ngulek, Ibu ngawasin aja dari jarak jauh sambil ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nah, Ibu ngucap alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki gede, alat kelamin perempuan gede. Enak, 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 gurih, 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 yang makan lahap, balik lagi, balik lagi. Kenapa mesti ngucap alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede? Karena nanti kalau Ibu nggak ucap alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, nanti anak-anak kecil pada minta dong, nggak pada beli. Jadi yang beli itu alat kelamin gede. Orang dewasa, betul. Orang dewasa alat kelaminnya gede apa kecil? Emang tahu? Pasti gede. Oh sering lihat. Ya, ya. Nah ucap itu enak, 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 gurih, gurih, gurih. Nah jangan lupa ada kata-katanya. Yang makan pada dibungkus pulangnya. Kata terakhir jangan lupa. Untung bersih dagangnya 10 juta. Walaupun belum 10 juta ucap aja 10 juta tiap hari. Nanti untungnya sebulan 10 juta. Enggak sehari. Sehari kan ucapan adalah doa. Jadi mbaknya ngucap itu. Nanti mbaknya cebok alat kelaminnya. Siramin di depannya warungnya. Di depannya kiosnya. Itu yang pakai gimmick-gimmick. Tapi kadang kan orang nggak percaya pakai gimmick-gimmick. Ya udah pakai ilmunya RDAY yang dulu. Apa tuh? ML-nya sehari 3 kali. Kalau nggak punya suami. Hah? Nggak punya suami. Gak kuat. Masa? Cuman goyang doang. Goyang. Ya, bapak-bapak. Ayo boleh. Mana mic-nya? Ayo, mic-nya mana? Izin Pak Haji, Ya, saya Maryanto dari Purwokerto. ya, Saya sudah 2 kali datang ke RDAY. ya, Pernah privat di McDonald Sentul. ya, Alhamdulillah setelah mempelajari ilmu Pak Haji, ya. istri saya yang dulunya kena insomnia
insomnia, tidak bisa tidur. 6 tahun alhamdulillah sudah kembali seperti biasa. Wow, tepuk tangan dong. Meraktekin ilmu RDAY apa? Meraktekin ilmu RDAY apa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, Ya. dilanjut dengan baca Al-Quran. Tapi belum 12 juz Pak Gaji. Ya nggak apa-apa, bertahap. Makanya hajat yang gede-gede belum terkabul. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Terus selanjutnya tadi pagi istri saya itu minta lagi datang ke RDAY Pak Gaji. Padahal Dibawa nih tidak- sekarang istri dibawa. Bawa ini Pak Gaji. Oh dibawa. Berdiri. Ya. Suruh berdiri dia nurut. Coba suruh telanjang. Mau gak? Tadi pagi habis subuhan itu minta lagi ke RDAY. Tinggalnya di mana? Saya di Purwokerto Pak Haji. Purwokerto. Iya Purwokerto. Padahal tidak punya duit. Nggak punya duit. Nggak punya duit. Terus Kok nekat? nekat. Istri ngebel sama anak yang ada di Serang. Tolong bantuin ibu, katanya mau ke Bogor. Kalau ada duit ya tolong ditransfer. Alhamdulillah Pak Gaji ditransfer 1 juta. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah. Tapi di dalam perjalanan saya ada anugerah Pak Gaji. Ya. Tapi saya pede saja karena pasti akan diganti sama Pak Gaji begitu. Wan, kenapa Mike dikasih dia? Kasih apa yang orang lain mic-nya? Karena saya yakin, saya yakin. Ya. 1 juta saya kasih untuk beli BBM 400.000 Pak Gaji. Ya. Untuk beli etol 400.000. Kartis tol. Oh ya. Kartis tol. Bukan kon. Bukan Pak Gaji. Tinggal 200, Etol. ya tinggal 200.000. Bensin 400.000. Ya etolnya 400.000, 800 tinggal 200. Istri saya katanya punya uang 150. Ya. Enggak, untuk bekal saya bawa sendiri Pak Haji. Bawa nasi dari rumah karena jelas di dalam perjalanan saya bisa tidak mampir ke warung makan Pak Haji. Jadi bawa bekal dari rumah. Nah kebetulan karena saya baru 2 kali ke sini, saya kesasar Pak Haji. Kesasar. Ya, kesasar. Lewat mana? Lah pokoknya saya pakai, ya itu kok jauh sekali. Akhirnya saya muter lagi. Setelah muter lagi, karena saya takut nggak keburu ikut pencerahan pada malam hari ini, akhirnya saya ada jalur khusus itu loh Pak Haji, di tol, jalur khusus yang tidak boleh dilewati oleh orang-orang umum. Biasanya kan dilewati oleh para polisi, tentara, pejabat itu. Saya nekat nerobos itu. Biar saya bisa sampai ke RDAY dengan cepat ketemu Pak Haji. Tetapi di penghujung jalan sana sudah siap-siap ada 2 orang polisi Pak Haji. Padahal celana dalam saya udah dibalik Pak Haji. Ini kaos dalam juga sudah tak balik Pak Haji. Kira-kira ada salah apa saya Pak Haji? Tapi bagi saya tidak masalah karena saya di situ diterangin Pak Haji, ini tilang sekian, pelanggaran sekian total sekitar 500. Saya sama ibu-ibu ada uang apa enggak nih? Kalau saya nggak bisa ketemu sama Pak Haji, dikasih 100 saja. Tak kasih 100 nggak apa-apa. Insya Allah nanti akan diganti sama Pak Haji. Begitu Pak Haji. Mohon maaf. Karena salah jalan saya terus lanjut Pak Haji.
Enggak, jadi polisinya yang 2 dikasih duit berapa tuh di tol? 100.000 Pak Haji. 100.000 Iya, mau? mau Pak Haji. Oh, kenapa nggak bilang sama Pak polisinya? Saya kayak mau gini ke dulu, Pak RDAY Haji. gitu. Sebelum saya kasih uang saya kayak gini dulu Pak Haji. Baru kita kasih uang. Oh, jadi sebelum uangnya dikasih Pak polisi, Bapak ngeremes alat kelamin dulu? Betul. Tadinya kan nggak mau Pak Haji. Saya dijujuk di belakang setir sambil kayak gini sambil cerita. Saya salam pokoknya dilah nih sama-sama saya melanggarnya nggak apa-apa tapi kan situ sama-sama kerja sama-sama enak akhirnya mau Pak Haji 100.000. Saya lanjut katanya sama polisi lagi ada Pak Haji katanya salah ganjil genap karena saya tidak tahu Pak Haji. Saya kasih lagi 50.000 Pak Haji. Mau gak? Mau tapi saya kayak gini dulu Pak Haji. Sudah 150.000 Pak Haji. Sud je. Coba Bapak ketangkep polisi karena Bapak jalurnya salah. Ya. Terus yang pertama Bapak Nerobos. Bapak harus bayar 100.000. 100.000, dia mintanya tilang Ya. 500.000. Ya ada acara tilang online Sud harus je, dibayar. kontolnya je, sud. Terus akhirnya Bapak nggak ada uang 500, Bapak kasih 100.000. Sebelum ngasihnya Bapak meraktekin ilmu RDAY apa tuh? Saya Polisinya remes bisa kencang, Pak Haji. luluh. Saya remes kencang. Saya sambil ngomong ini saya sambil pegang uang. Coba gimana ngeremesnya? Kayak gini Pak Haji. Bus. Tapi kan Coba saya ulangi lagi. Sekali lagi. Udah Pak Haji. Coba sekali lagi. Ininya copot Pak Haji. Sekali lagi. Ininya copot. Remesnya ini. gimana ngeremesnya? Bentinya copot. Ulangi lagi, sekali lagi. Udah copot bentinya Pak Haji ini. Coba sekali lagi, gimana ngeremesnya? Nah, ini Pak Haji. Wah. Tapi kan nggak lihat ini polisinya nggak lihat. Polisi nggak lihat. Nggak ngeliatnya SIM saya Pak, yang dilihat itu SIM-nya saya. Jadi polisinya ngelihat SIM Bapak, Ya. Bapak tangan kanannya ngerogoh, Remas ya. remes. Ya. Gimana ngeremesnya? Kayak gini Pak Haji masuk dalam sini pegang kencang. Itu kan nggak masuk. Oh tadi di sana Pak Haji. Hah? Ada istri saya yang malu lah Pak Haji. Terus saya lanjut Pak Haji perjalanan. Sekitar ada 1/4 jam dari kejadian itu, saya dapat anugerah lagi Pak Haji. Ya. Ya, kebetulan di depan mobil saya itu ada mobil Avanza. Saya mau nyalip, tapi lewat samping Pak Haji, lewat kiri. Sudah Ya. takdim, ya lampunya udah takdim. Saya nerobos sana, nggak taunya dia itu mau depannya nyenggol mobil saya Pak Haji. Nyenggol. Nyenggol siapa? Mobil saya. Oh, Tapi iya. katanya saya yang salah saja begitu Pak Haji. Oh, iya. Karena saya udah nyalip, tapi lewat kiri. Sana ngotot saja, pokoknya saya yang menang urusan polisi. Lah, nanti kalau urusan polisi terlalu lama ini saya nggak bisa ketemu Pak Haji. Iya. Ya, ribut-ribut, pokoknya sudah damai, nggak mau damai Pak Haji. Tapi saya balik ke mobil, remes-remes lagi Pak Haji. Coba gimana ngeremesnya? Pokoknya saya duduk. Saya Masukin sambil dulu ngomong, dalam Pak Haji. celana gimana? Dibuka dulu bajunya. Angkat. Ini sudah copot Pak Nah. Haji. Coba angkat lagi bajunya. Lihat ikat pinggangnya. Tuh. Nah. Nah, di situ terjadi perselisihan Pak Haji. Ya, Saya juga sudah mengakui salah karena saya nyalip dari kiri. kiri. Padahal saya udah di depan. Ya, Mobil dia nyenggol di depan mobil ban belakang saya. ya. Hancur dia. Ya. Alhamdulillah mobil saya Xenia tapi nggak hancur Pak Haji. Iya. Mungkin karena
apa? Sana kaos dalam dalamnya dibalik. Iya begitu. BH itu kaos Iya. kutang dibalik. Tapi sana nuntut Pak Haji. Terus? Lah 500.000 kalau enggak ya sudah lapor polisi saja. Nah nanti saya kan kepikiran nggak bisa ketemu sama Pak Haji. Iya, iya. Akhirnya saya ngomong sama ibu, Bu, ana duit apa ora Bu? Karena saya orang Purwokerto ya. Ana duit ora Bu? Gari 200 ki wis mung priwe? Ya ora apa-apa ngene, tekan. Akhirnya saya remes-remes Pak Haji, Iya. saya kasih ini saya ada duit 200 kalau diterima kalau udah tidak mau ya udah lapor polisi. Iya. Loh ya kurang, enggak kalau diterima kalau enggak ya udah lapor polisi aja. Akhirnya mau diterima Pak Haji. 200. 200.000. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Tapi bagi saya itu bukan masalah. Karena saya yakin itu akan mendapat ganti dari Allah dan juga Pak Haji. Itu Pak Jadi Haji. total tuh berapa totalnya pengeluaran? 350.000 Pak Haji. Apa? 350.000. Ya udah saya ganti 500.000. Amin. Alhamdulillah. Ya. Sip. Makasih ya. 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 Nih, saya kasih uang bibit berdua sama istri. Nih, uang bibit sama istri. Tuh. Nih, uang bibit. Nih, uang bibit. Kasih centong J, 2 J. Ya. Terkabul ya. Ya, oke. Ya, diperiksa dulu kontolnya copot gak? Enggak apa lagi enggak betul kodolnya. Oh, lagi nggak betul? Oh, nggak ngaceng? Katanya nggak ngaceng. Kalau mau ML harus dikerok dulu. Oh, iya, iya, iya. Jadi kontolnya nggak ngaceng? Katanya nggak ngaceng. Ngaceng kadang enggak. Iya, ngaceng. Oh, jadi kalau ML dikerok dulu? Kalau ML dikerok dulu? Kalau nggak dikerok nggak ngaceng? Baru mau diajak ngomong, istrinya digandeng. Aduh, si ngaceng. Bisa aja ya senjata makan tuan ya. Udah gitu diganti lebih lagi ya. Udah gitu dikasih uang bibit ya. Plus centong. Tepuk tangan dulu dong. Dari Purwokerto.